Kalau percaya Yesus tidak diimbangi dengan mengikut Yesus, mengucap syukur hari ini kita bisa berkumpul kembali. Meskipun COVID sudah reda, tapi masih banyak penularan, ya. Tapi saya percaya kita tidak tergantung pada situasi yang terjadi, karena hidup kita tergantung kepada Tuhan. Saya ingin menyapa setiap jemaat yang saya kasihi, jemaat global, juga para YouTube subscribers yang selalu setia mengikuti kebaktian kita. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul keselamatan yang pasti. Saudara, kita bersyukur karena di dalam kekristenan itu tidak ada yang tidak pasti. Saudara boleh cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, nggak ada sesuatu pun yang tidak pasti. Di dalam kekristenan itu semuanya serba pasti. Karena itu kita bersyukur, ya, kita punya Tuhan yang tidak pelin-pelan. Bayangin kalau Tuhan itu berubah-ubah terus, saudara, ya, kita bisa pusing, ya, kita bisa bingung. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang serba pasti, tidak ada keraguan. Nah, orang percaya pada hari ini sering dibingungkan dengan doktrin keselamatan. Kalau bicara tentang keselamatan, banyak orang Kristen yang nggak bisa jawab, saudara, ya. Terutama kalau sudah lihat di gereja-gereja pada hari ini, mereka banyak yang dibingungkan dengan prinsip keselamatan ini. Satu golongan gereja percaya bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Yang percaya sekali selamat tetap selamat, gitu, apapun yang terjadi. Tapi bukan prinsip itu yang penting. Kalau memang keselamatan itu tidak bisa hilang, kenapa nggak bisa hilang? Itu yang lebih penting. Amin. Alasannya, reasonnya, kenapa nggak bisa hilang? Sedangkan di golongan gereja yang lain, mereka percaya keselamatan bisa hilang. Alasannya, katanya orang percaya itu masih bisa berbuat dosa. Saudara dan saya masih bisa berbuat dosa, betul? Nah, bayangin kalau misalnya satu hari kita berbuat dosa, belum sempat bertobat, langsung dipanggil pulang sama Tuhan. Gitu ya. Itu mereka bingung, saudara. Gimana terus saya mati dalam keadaan berdosa? Apa saya tetap bisa selamat? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Saudara, perdebatan tentang keselamatan ini itu nggak pernah selesai sampai 500 tahun lebih loh, saudara. Sampai hari ini. Bayangin, setengah milenium, nggak selesai, saudara. 500 tahun, mulai dari abad ke-16 sampai abad ke-21 sekarang ini belum selesai. Perdebatan masih terus berlangsung. Keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Perdebatan ini terjadi karena perbedaan interpretasi, perbedaan penafsiran, ya, dari ayat-ayat Alkitab yang mungkin kurang dipahami di bawah terang pencerahan Roh Kudus. Ya. Kaum Arminian atau biasa disebut kaum Pentakosta, golongan gereja Pentakosta menganggap keselamatan itu bisa hilang. Tapi kaum Calvinis atau orang-orang Protestan biasanya menganggap keselamatan itu tidak bisa hilang. Kembali saya tadi katakan, yang penting itu bukan bagaimana percaya kita, tetapi mengapa. Mengapa keselamatan itu tidak bisa hilang, mengapa keselamatan itu bisa hilang. Itu yang lebih penting, yang harus kita ketahui.
Kenapa saudara? Kenapa begitu pentingnya? Karena ajaran keselamatan itu merupakan dasar atau pokok-pokok ajaran kekristenan. Dasar atau pokok ajaran keselamatan inilah yang menjadi cikal bakal dari pengajaran yang lain, dari pokok-pokok ajaran Kristen yang lain. Karena itu kalau doktrin tentang keselamatan atau prinsip keselamatan tidak dipahami dengan benar, ini bisa menimbulkan kekacauan teologi dan kekacauan iman yang sangat berbahaya sekali. Karena iblis itu pintar sekali bermain di tengah-tengah kekacauan ini. Saudara selalu ingat, setiap ada chaos, setiap ada kekacauan, di situ iblis pasti bermain. Nah, kedua, golongan gereja ini saling mempertahankan kebenaran interpretasinya atau penafsirannya masing-masing. Makanya mereka nggak pernah bisa bersatu. Sampai kapanpun nggak pernah bisa bersatu. Saudara, ya, sudah lebih dari 500 tahun, 5 abad, padahal Tuhan mau gerejanya bersatu. Hanya karena perbedaan interpretasi mereka tidak bisa bersatu. Nah, hari ini saya rindu jemaat kita mengerti kebenaran, mengerti doktrin keselamatan, supaya punya fondasi iman yang kuat. Saudara, ini penting sekali. Ibadah tanpa fondasi iman yang kuat itu tidak pernah menjamin kehidupan kita itu tidak tergoncangkan, saudara. Apalagi pada akhir zaman ini, Alkitab berkata semua bakal digoncangkan. Karena itu kita perlu punya fondasi iman yang kuat. Dan fondasi iman yang kuat itu berasal dari mana? Dari pengertian kita akan firman Tuhan. Bukan dari kata pendeta, tapi betul-betul kita ngerti apa yang kita baca, firman yang kita baca. Itu penting sekali. Mengapa keselamatan itu pasti? Di Alkitab gak pernah ada disebutkan semoga kita selamat. Enggak. Pasti selamat. Yesus kalau bilang, pasti akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pasti, saudara. Mantap sekali ya. Meskipun orang percaya masih bisa berdosa, tapi mengapa kita punya keyakinan bahwa keselamatan itu pasti? Mari kita lihat, kita pahami. Nah, ayat-ayat yang sering dianggap sulit untuk dimengerti yang akan kita bahas pagi hari ini, itu oleh kaum Arminian dipakai untuk membuktikan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Memang kalau kita nggak hati-hati, saudara, kita baca ayat-ayat yang kita akan pelajari pagi hari ini, kita bisa bingung. Ya, kita bisa bingung. Alasan orang Arminian seperti tadi saya katakan, kita masih bisa berdosa. Lah kalau saudara pas berdosa terus pas mati, pas berdosa pas check out gitu ya saudara. Terus gimana kita? Ini pertanyaannya, dan ini selalu membuat blunder. Sehingga bagi orang Arminian, mereka menganggap keselamatan itu bisa hilang. Kaum Arminian atau golongan Pentakosta ini secara sederhana, saya cuma pinjam istilah golongan Pentakosta untuk membedakan dari golongan Protestan ya. Ini adalah pengikut Yakobus Arminus yang hidup di abad ke-16-17, yaitu tahun 1560 sampai 1609. Kaum ini berbeda dengan kaum Calvinis. Ya, sebetulnya ada banyak golongan, saudara, tapi saya ambil cuma 2 golongan terbesar untuk membuktikan perbedaannya, untuk menunjukkan perbedaannya. Golongan Calvinis ini pengikut John Calvin yang hidup di abad ke-16, yaitu tahun 1509 sampai 1564. Golongan Calvinis ini percaya keselamatan itu tidak bisa hilang. Tetapi kalau sudah baca dari doktrin keselamatan mereka, saudara juga akan melihat mengapanya itu loh yang penting. Bukan cuma sekedar nggak bisa hilang, tapi mengapa nggak bisa hilang?
Dan apa implikasinya kalau keselamatan itu nggak bisa hilang? Itu yang penting. Golongan Calvinis ini percaya keselamatan itu nggak bisa hilang karena keselamatan itu adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan. Jadi keselamatan itu hanya bisa diterima atau ditolak, tapi nggak bisa digagalkan, nggak bisa dibatalkan. Itu yang dipercaya oleh mereka. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat dan membahas pagi hari ini Ibrani pasal 6. Ini ayat-ayat krusial yang memang seringkali dianggap sukar. Kalau saudara ketemu hamba Tuhan membahas ini bisa berdebat sampai pagi nggak selesai. Tapi pagi hari ini saya mau ngajak saudara untuk melihat di dalam terang firman Tuhan, dalam pencerahan Roh Kudus. Saya percaya kita pasti ngerti. Amin. Ibrani pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6 kita baca. Ini ayat paling krusial yang seringkali membuat orang bingung. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, 4 ayat ini bisa menggegerkan satu Alkitab, saudara. Saya lebih senang membaca dari terjemahan NIV supaya kita nanti bisa ngelihat bedanya. Bisa lebih jelas mengerti maksudnya ayat-ayat ini. Ibrani 6 ayat yang keempat sampai ke-6. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance. To their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Saudara, dari NIV ini kita ngerti sekarang kata-kata sudah pernah, yang pernah itu sebetulnya artinya bicara tentang telah. Lebih tepat diterjemahkan dengan kata telah atau sudah. Nah, kaum Arminian ini atau golongan Pentakosta ini fokus pada kriteria Ibrani 6 ayat 4 sampai 5. Perhatikan ini. Ini bicara tentang kriteria orang yang pertama pernah diterangi hatinya, kedua pernah mengecap karunia sorgawi, ketiga pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, keempat pernah mengecap firman yang baik dari Allah, kelima pernah menerima karunia dunia yang akan datang. Tapi yang murtad lagi. Ini krusialnya. Oleh orang Arminian atau golongan Pentakosta ini, di kriteria-kriteria ini dianggap sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya Yesus, yang sudah punya keselamatan. Karena apa? Kata-kata tadi itu pernah tadi. Memang kalau kita baca hanya cuma sekedar pernahnya saja, ayat-ayat 4-5 ini, kita bisa berkata, iya memang kelihatannya ini kriterianya orang yang sudah diselamatkan. Tapi saudara, membaca Alkitab itu nggak boleh sepotong, nggak boleh dilepas dari konteksnya, mesti komplit, mesti komprehensif. Makanya penafsiran juga harus komprehensif. Saya senang mempersiapkan sermon atau khotbah itu di dalam expository sermon, menggalinya. Meskipun nggak terlalu banyak ayat yang dipakai, tapi digali
relevansinya dengan baik. Kata-kata murtad lagi di Ibrani 6 ayat 6 ini seolah menguatkan Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Yaitu sebagai orang yang sudah percaya, sudah diselamatkan, orang yang sudah punya keselamatan. Sebab apa? Hanya orang yang sudah percaya yang bisa murtad lagi, betul nggak? Kalau belum percaya nggak bisa disebut murtad, betul? Jadi anggapan mereka kalau disebut murtad itu artinya sudah pernah percaya, tapi terus nggak percaya, kira-kira gitu. Ini pengertiannya. Nah, penafsiran seperti ini diperkuat lagi dengan Ibrani 10 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Wah sudah, skakmat katanya saya. Saya pernah ngikuti diskusi tentang ini antara dua golongan ini, pusing sendiri gitu ya. Karena debat itu kan tidak menjamin benar loh saudara. Bisa dua-duanya salah, dua-duanya bisa betul. Ya. Tapi yang pasti kalau kita menafsirkannya di dalam terang Roh Kudus pasti betul. Karena dibukakan sederhana sekali. Itu kenapa alasan orang-orang Armenian ini yakin keselamatan itu bisa hilang. Beberapa ayat dari kitab Ibrani bisa menggugurkan beberapa ayat yang lain yang berbicara seolah-olah kontradiktif dengan ayat-ayat ini. Contohnya Efesus 2 ayat 8-10 kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat-ayat ini, ayat Ibrani pasal 6 ini, dari 4 sampai 6 ini, itu seolah-olah bisa kontradiktif dengan ayat ini. Karena dalam ayat Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini dikatakan karena kasih karunia kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Termasuk bukan karena dosa kita, betul? Tapi memang pemberian Allah. Saudara, saya bayangkan kalau Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita tergantung pada dosa kita. Waduh, mungkin tidak ada yang selamat saudara. Karena dosanya nomplok semua ya. Karena itu Tuhan mengatakan dengan jelas, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Oleh iman kita yang diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, termasuk bukan hasil dosamu, termasuk bukan hasil kebaikanmu, bukan karena kejahatanmu, tapi pemberian Allah. Kasih karunia, pemberian. Gak layak tapi dikasih, diberi. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan karena amal saudara, bukan karena perbuatan baik kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kaum Armenian ini kurang memperhatikan kalimat selanjutnya di dalam Ibrani pasal 6. Apa? Mari kita baca. Kembali ke Ibrani pasal 6 tadi ya. Lanjutannya, yang murtad lagi tadi, lanjutannya apa? Tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, ayat ini seringkali dalam perdebatan pun para hamba Tuhan, para jago-jago teolog pun tidak pernah diperhatikan. Padahal ayat ini tidak terlepas dari ayat yang Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 tadi, betul nggak? Ini kan lanjutannya ini.
Tapi nggak pernah diperhatikan, saudara. Tidak mungkin. NIV mengatakan it is impossible for they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Nah, kalau saya perhatikan di sini kata tidak mungkin ini kuncinya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ketemu langsung, lihat, oh, saudara percaya, kalau kita diterangi Roh Kudus, firman itu jadi mudah dimengerti. Tapi kalau mau dipikir pakai pikiran sendiri, tambah ruwet, tambah bulet, saudara. Dengan terang Roh Kudus gampang sekali. Kata tidak mungkin atau it is impossible ini merupakan kuncinya, titik terangnya. Kok bisa, Pak? Nah, saya mau ngajak saudara berpikir gini. Yesus tuh mungkin nggak disalib lagi? Nah, mungkin. Mungkin nggak dia dihina lagi di muka umum seperti yang pernah terjadi di Golgota? Nggak mungkin. Ya, kita ngerti ya. Tidak mungkin. Alkitab juga berkata tidak mungkin. It is impossible. Tuhan itu disalibkan lagi. Jadi artinya kalau ada orang yang murtad lagi, penyebabnya ini ada orang yang murtad lagi, maka Yesus harus disalibkan lagi, kan gitu saudara? Simpelnya kan gitu. Nangkep ya? Saya pelan-pelan saudara ngerti dan saudara masukkan dalam hati dan pikiran kita, supaya kita pulang hari ini kita ngerti betul kebenarannya. Kita tahu betul kenapa keselamatan itu pasti. Yesus ini nggak mungkin disalib lagi, nggak mungkin dia dihina lagi di muka umum, udah nggak pernah ada, nggak bakal ada. Saya tadi pagi didatangi cucu saya, tiba-tiba datang ngomong. Memang karena kesibukan saya, beberapa minggu ini saya nggak bisa lihat cucu-cucu saya. Dan pagi tadi sebelum saya berangkat ke gereja mereka ngomong, mereka juga kangen rupanya sama gungkungnya yang lucu ini. Saya lihat anak-anak cucu-cucu saya makin gede mereka. Yang kecil sudah bisa nyanyi, sudah bisa ngomong, vocabulary-nya udah banyak. Yang gede lagi, lebih lagi, lebih pinter ngomong lagi. Nggak mungkin toh cucu-cucu saya yang sudah gede ini tadi menjadi kecil lagi, nggak mungkin toh saudara ya. Nangkap ya? Sesuatu yang tidak mungkin itu loh saudara. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau nggak mungkin ya nggak mungkin. Padahal Allah itu adalah Allah yang serba mungkin, betul nggak? Lukas 1 ayat 37 mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kalau Alkitab berkata tidak mungkin, ya betul-betul tidak mungkin. Itu kita mesti ngerti. Yesus disalib lagi di muka umum, dihina lagi di muka umum. Itu nggak mungkin. Sama seperti cucu saya tadi nggak mungkin jadi kecil lagi. Dia sudah besar. Yesus sekarang sudah ada di sorga. Sudah jadi imam agung kita yang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Nah mungkin dia datang lagi untuk disalib lagi, dihina lagi, hanya karena orang yang murtad lagi ini. Nangkap ya saudara ya? Jelas ya? Ya. Siapa yang jelas? Praise God. Saya khawatir dari wajah-wajah blank saudara ada yang nggak jelas. Karena memang rada susah saudara ya. Jangan lagi saudara, jemaat. Ini pendeta-pendeta yang jago teologi ribut sampai 5 abad lebih urusan ini saudara. Karena itu pagi hari ini tak jelasin kepada saudara supaya saudara ngerti apa yang nggak mungkin. Yesus lahir kembali, disalib lagi, dipermalukan lagi, disalib lagi, nggak mungkin. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini kalau ada orang percaya murtad lagi ini tadi, betul nggak? Yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5. Kalau ada orang yang murtad lagi ini, maka Yesus harus disalib lagi, harus di muka umum
permalukan lagi. Dan inilah yang tidak mungkin. Artinya saudara, kalau akibatnya ini tidak mungkin, artinya tidak pernah terjadi. Bisa enggak penyebabnya ini terjadi? Nggak bisa ya? Sudah ngerti maksudnya. Artinya saudara, Ibrani 6 ayat 4-5 ini, itu sebetulnya bukan bicara tentang orang yang sudah diselamatkan. Bukan bicara tentang orang yang sudah percaya Yesus. Atau orang yang sudah punya keselamatan. Enggak ternyata saudara. Ini cuma orang-orang yang pernah mengecap, pernah menikmati, pernah merasakan karunia-karunia sorgawi ini. Tapi sebetulnya mereka cuma pernah, tapi enggak pernah mengalami keselamatan. Nangkap ya? Ini loh yang sering, ini yang banyak terjadi di gereja. Makanya banyak orang yang enggak ngerti prinsip firman Tuhan ini. Saya mau jelaskan pada saudara, prinsipnya sederhana. Waktu saya dulu masih jadi direktur sebuah perusahaan besar di Indonesia, sebelum saya ke Australia, saya selalu menikmati kemewahan bos saya. Ya. Bisa naik mobilnya yang mewah, bisa naik pesawatnya yang mewah, bisa menikmati vilanya yang mewah, bisa pakai rumahnya yang mewah, bisa segala menikmati kemewahan dia. Tapi apakah saya memiliki? Enggak. Menikmati, yes. Merasakan, yes. Tapi bukan milik saya, saudara. Saya naik mobil yang terbaru, tapi bukan milik saya. Mobil mewah, tapi bukan milik saya. Tapi saya boleh pakai. Anytime saya mau pakai, boleh. Saya dapat privilege, satu-satunya direktur yang boleh pakai mobil mewahnya bos. Gitu ya. Tapi enggak ikut memiliki, saudara, cuma menikmati aja. Kalau datang ke restoran yang dibukai pintu saya suka ledek bos saya. Saya turun dulu ya, karena pintu yang dibukakan saya, dianggap saya bosnya. Terus saya bilang, ya memang saya modelnya tampang bos, saya bilang. Saudara ngerti prinsipnya ya, menikmati itu bukan berarti memiliki. Merasakan bukan berarti memiliki. Jadi menikmati, merasakan, mengecap karunia-karunia sorgawi itu bukan berarti memiliki keselamatan. Merasakan nikmatnya jadi orang Kristen, tapi belum tentu diselamatkan dia. Kok bisa? Iya. Karena kuncinya orang yang diselamatkan itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya. Kalau sudah tanya orang Kristen semua ya percaya. Tapi belum tentu mau menyerahkan diri sama Tuhan. Buktinya apa? Banyak. Siapa yang memprioritaskan Tuhan? Siapa yang menomorsatukan Tuhan? Siapa yang mengistimewakan Tuhan? Tidak banyak. Yang aku percaya banyak. Tapi yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan tidak banyak. Yang sungguh-sungguh menyerahkan diri, yang sungguh-sungguh ngerti bahwa hidupnya ini miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri. Galatia 22 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Tidak banyak yang berani bayar harganya dalam mengikut Yesus. Percaya Yesus gratis. Tapi mengikut Yesus, Markus 8 ayat 34 mengatakan apa? Kamu harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku, katanya. Mengikuti teladanku, mengikuti jejakku. Ini yang gak banyak orang mau, saudara. Lah kalau yang mau mengaku percaya tadi banyak, sedangkan yang mau mengikuti Yesus tadi tidak banyak.
Apa itu bisa dikatakan orang yang sudah diselamatkan? Enggak, jelas tidak. Meskipun kriteria yang tadi pernah mengecap, pernah ini, pernah itu, pernah tok saudara, tapi tidak memiliki. Bayangkan ya, betapa nanti pada akhir zaman terjadi banyak kejutan. Orang yang mengira dirinya percaya Yesus, aman bos. Oh, siapa bilang? Kalau percaya Yesus tidak diimbangi dengan mengikut Yesus, namanya belum percaya, saudara. Saya senang kebaktian Praise and Worship kita beberapa minggu terakhir. Saya bisa menikmatinya. Saudara, worship itu tidak tergantung performance-nya, tidak tergantung gemerlapnya, tidak, tapi tergantung hatinya yang menyembah Tuhan. Itu worship. Saya bersyukur pernah ngalami ikut kebaktian jemaat di China. Di jemaat di China, kalau lihat perlengkapan kita jauh, saudara. Mereka itu cuma punya gitar, paling top piano pun juga piano jelek, piano kecil. Yang khotbah bukan sarjana teologi, jemaat biasa yang khotbah, dan khotbahnya juga biasa. WL-nya juga bukan orang profesional, bukan suaranya yang enak kayak Sheila tadi, enggak. Tapi kalau begitu mereka nyanyi, saudara, wih, bulu kuduk bisa merinding. Kenapa? Karena merasakan hati yang menyembah. Ketika hati kita menyembah, Roh Kudus itu turun. Wah, urapan Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Saudara, isinya dari awal sampai akhir nangis tok, saudara. Tak kuat air mata, mengalir terus. Sederhana kebaktiannya, nyanyi pun sederhana, diulang-ulang terus. Tapi hatinya luar biasa. Selesai kebaktian, saya sempat ngobrol sama pendetanya. Gerejanya nggak besar, kecil. Saya tanya sama pendetanya, ada berapa jemaat gereja? Oh, sedikit Pak, cuma ada 200 gereja seperti ini. Hah? 200? Lah kalau 200, kalau isinya masing-masing gereja 50, sudah nggak 10.000, saudara. Lalu pendeta yang bilang, Pak, minggu depan kita sedang nggak lihat dia. Loh, kenapa? Apa dia mau meninggalkan gereja? Iya. Dia minta diutus. Dia mau pindah sama keluarganya ke kota lain. Minta diutus untuk membuka gereja baru lagi di tempat yang lain. Karena di kota itu dia punya banyak beberapa teman dan beberapa family. Loh, kalau gitu dia bedol desa ini istilahnya ya. Pindah semua, iya Pak. Saudara, orang-orang ini berani bayar harga. Ini loh yang disebut orang percaya. Makanya saya ngerti, nggak heran. Gereja kecil isinya 50 orang tapi cabangnya 200, saudara. Nggak main-main, ini orang percaya. Kenapa kok Yesus tadi nggak mungkin disalib lagi? Kenapa dia nggak mungkin dipermalukan di muka umum lagi? Karena nanti kedatangan Yesus yang kedua kali bukan jadi juru selamat lagi. Dia akan jadi hakim dan raja di bumi ini. Dia menjadi hakim, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia menjadi raja yang akan memerintah seluruh bumi dalam kerajaan 1000 tahun dengan gada besi. Tidak ada ampun lagi, sudah. Makanya kita berkata impossible. Kalau saudara mau nurut Tuhan ya sekarang, mau ikut Tuhan ya sekarang, mau sungguh-sungguh sama Tuhan sekarang, jangan tunggu nanti. It's too late.
Alkitab dengan jelas menunjukkan ini. Mengapa keselamatan itu jadi pasti? Bukan semoga. Sebab orang-orang yang sudah punya keselamatan ini, sudah hidup di dalam keselamatan ini, punya being, punya eksistensi, punya keberadaan yang sudah berbeda. Pertama, dia jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sungguh-sungguh baru. Bukan cuma bungkus baru isi lama, bukan. Kemasan baru isinya lama, enggak. Tapi sungguh-sungguh ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, bahasa Inggrisnya pass away, udah mati. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru. Saudara kalau sudah lahir, jadi anak, bisa nggak masuk lagi ke perut mama? Nggak bisa. Eksistensinya sudah berubah. Seperti ulat sudah jadi kepompong. Nggak bisa jadi ulat lagi. Dia harus terus jadi kupu-kupu, atau mati jadi kepompong. Ya toh? Nah saudara, orang percaya itu seperti itu. Kita enggak bisa mandek di tengah jalan. Semau saya Pak, kalau saya mau ya saya ikut Tuhan, kalau enggak ya mandek lah, lumayan lah jadi orang Kristen yang baik. Loh enggak saudara, Tuhan itu targetnya kita bukan jadi orang baik, tapi jadi orang selamat saudara. Baik tapi enggak selamat percuma. Karena itu Tuhan mau supaya kita selamat. Ya. Orang yang sudah percaya Yesus itu sudah bukan cuma jadi ciptaan baru, tapi dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat yang keempat, ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, orang yang hidup itu enggak mungkin mati. Orang yang mati enggak bisa disebut hidup, betul enggak? Karena itu orang yang percaya Yesus ini punya satu eksistensi, punya being yang sudah berbeda sama yang belum percaya Yesus. Maka karena itu Ibrani 10 ayat 26 tadi pun juga tidak bisa dipotong satu ayat aja. Tidak boleh dilepas dari konteksnya, yaitu ayat 38 dan 39. Mari kita lihat. Ibrani 10 ayat 26 tadi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 38. Tetapi, nah saudara, perhatikan, kata penghubung tetapi ini menunjukkan kontras. Ya. Kontras dengan ayat-ayat sebelumnya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Artinya ayat sebelumnya ini bicara tentang orang yang belum hidup oleh iman. Nangkep ya? Ayat 38 ini baru dia ngomong, orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi kalau ayat 26, Ibrani 10 ayat 26 tidak dicopot dari konteksnya, disatukan dengan konteksnya dengan ayat 38 dan 39, ngerti kita. Apa yang dimaksud dengan ayat 26 dan apa yang dimaksud dengan ayat 38, 39.
Ayat 26 bicara tentang orang yang belum diselamatkan, belum benar, belum dibenarkan. Ayat 38, 39 bicara tentang orang yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, sudah punya keselamatan. Memang benar, orang percaya masih bisa berbuat dosa. Karena apa? Masih hidup dalam darah dan daging. Tidak kebal dosa. Ya. Bisa sengaja berdosa karena kelemahan dagingnya. Kita berkata toh, roh itu penurut tapi daging itu lemah. Berdosa karena kelemahan dagingnya. Yang kedua, bisa tidak sengaja berdosa karena apa? Kecerobohannya. Karena ignorance-nya. Karena ketidaktelitiannya. Karena sembarangan gitu ya. Saudara pernah enggak ditangkap polisi gara-gara saudara enggak lihat speed? Pernah. Saudara sengaja untuk speeding? Enggak sengaja, tapi melanggar. Karena itu keselamatan itu kita terima dengan pasti. Karena dia dasarnya adalah anugerah dan kasih karunia pemberian Allah. Saudara perhatikan ayat yang ke-7, Ibrani 6. Sebab tanah yang menghasilkan air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna. Dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ibrani 6, ayat 7 sampai 8. Saudara perhatikan di sini. Keselamatan yang pasti itu digambarkan seperti tanah yang menerima berkat Allah. Air hujan digambarkan di sini sebagai berkat Allah. Kok bisa? Iya. Karena air hujan itu bukan berasal dari tanah. Tanah ini enggak pernah menghasilkan penguapan ke awan itu jadi awan, enggak. Yang menghasilkan apa? Laut, betul? Air laut yang menguap jadi awan lalu turun sebagai hujan. Ya. Turunnya ke tanah, ke bumi, turun. Enggak ikut-ikutan menghasilkan awan, hujan, tapi ikut merasakan nikmatnya hujan, betul? Ya. Alkitab itu luar biasa, saudara. Kalau kita ngerti dari terang Roh Kudus, kita tahu, oh sepasti itu Tuhan itu memberikan prinsip keselamatan itu. Ya. Karena itu dikatakan di sini tanah itu menerima air hujan sebagai berkat Allah. Dan berkat ini bukan taking for granted, tapi punya tanggung jawab untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Sayur, mayur, buah-buahan, kayu dan sebagainya. Yang penting berguna. Kalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka tanah itu dikatakan tidak berguna. Tanah itu tidak bisa ditanami. Mandul dan terkutuk. Yang akhirnya berakhir dengan pembakaran. Ini gambaran, saudara. Hidup orang yang diselamatkan itu mesti berbuah, mesti berguna. Amin. Menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah roh yang berguna, yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup kita bukan cuma untuk menghangatkan bangku gereja tiap minggu sekali, tidak. Tapi harus berguna. Menumbuhkan sesuatu yang berguna. Bawa jiwa, datang kepada Tuhan, berguna. Menghasilkan keselamatan. Kita sudah diselamatkan Tuhan, kita menghasilkan keselamatan bagi orang lain. Bukan kita yang menyelamatkan, tapi kita cuma jembatan bawa orang lain kepada Tuhan. Lah kalau yang males-malesan tidak mau bawa jiwa kepada Tuhan, apa orang-orang gini ini sudah diselamatkan? Tanda tanya besar, saudara. Kalau sampai kita tidak punya hati untuk betul-betul membawa jiwa datang kepada Tuhan, tidak punya hati untuk betul-betul melayani Tuhan,
melayani dengan hati dan melakukan segala sesuatu dengan hati kita. Tanda tanya besar, benar enggak kita ini sudah diselamatkan? Artinya kalau hidup ini tidak menimbulkan sesuatu yang berguna bagi Tuhan dan bagi orang lain, maka sesungguhnya kita ini belum punya keselamatan. Belum dapat air hujan gitu ya. Tanah biar luasnya bagaimanapun juga kalau enggak dapat air hujan, enggak bakal menimbulkan tanaman yang berguna. Tapi yang tumbuh semak duri, rumput duri, saudara. Saya ingin mengakhiri dengan Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-menurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kesimpulannya, 1, keselamatan adalah anugerah kekal dari Tuhan, sepenuhnya karya Allah. Yang ditentukan, diputuskan, dikerjakan dari semula. Predestined, sejak kekekalan, sebelum ada alam semesta, sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, keselamatannya sudah dikerjakan. Luar biasa enggak? Sudah ditentukan. Efesus 1 ayat yang keempat dan kelima, mari kita baca. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Apa? Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Orangnya aja belum ada, buminya belum ada, manusia belum diciptakan. Tapi sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dengan kata lain, dosa yang diperbuat di dalam era fana ini, dalam era waktu, dalam era dunia ini, bisa enggak menggagalkan apa yang dikerjakan Tuhan sebelum dunia ada? Yang di dalam kekekalan, enggak bisa. Nangkep ya saudara ya? Jadi saudara ngerti kenapa meskipun kita itu mungkin jatuh dalam dosa dan check out dalam keadaan kita berdosa, tapi dosa di era waktu ini, dunia ini, tidak akan pernah bisa menggagalkan atau membatalkan apa yang sudah dikerjakan Allah sejak semula di dalam kekekalan. Anggap ya? Gak bakal. Wong dikerjakannya sebelum dunia ada, sebelum alam semesta ada, sebelum manusia ada, sudah dikerjakan di sini dalam kekekalan. Yang kedua, kesimpulannya, keselamatan ini dikerjakan melalui pengorbanan Yesus. Jadi keselamatan kita ini adalah dasarnya itu apa yang dikerjakan Tuhan, bukan apa yang kita kerjakan. Termasuk dosa. Dosa kan kita yang kerjakan, bukan Tuhan yang kerjakan, betul? Tuhan selamatkan kita, kita yang kerjakan dosa. Enggak. Kalau keselamatan tergantung apa yang kita kerjakan, jalat kita saudara. Enggak, keselamatan ini tergantung Tuhan. Amin. 2 Korintus 1 ayat 10, perhatikan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Wow. Luar biasa Alkitab ya. Artinya apa saudara? Keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu telah, sedang, dan akan dikerjakan lagi. Terus tidak berhenti. Yang ketiga, karena keselamatan yang seperti inilah kita tahu. Keselamatan itu didasarkan bukan pada kesetiaan kita, tapi karena kesetiaan Tuhan. Dia setia meskipun kita tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal
dirinya. Saudara boleh nggak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Karena itu jangan pernah nyakiti hati Tuhan yang setia dengan ketidaksetiaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kasih. Karena Engkau kasih, kami tahu kasih-Mu tidak terpisah dari kesetiaan-Mu. Karena Engkau setia, maka Engkau akan terus sedang dan akan mengerjakan keselamatan-Mu untuk orang-orang yang sudah Engkau tebus dan Engkau kasihi. Sehingga keselamatan itu menjadi milik kami yang pasti, bukan semoga, tapi pasti. Tuhan, kami bersyukur, karena bukan kami yang pilih Engkau, tapi Engkau yang pilih kami. Bahkan sebelum dunia ada, sebelum alam semesta diciptakan, sebelum kami diciptakan, Engkau sudah pilih kami. Engkau sudah selamatkan kami, sudah menentukan kami. Tuhan, kami tahu ini semua adalah karena kasih-Mu. Karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami punya hati yang peka, yang tidak suka menyakiti hati-Mu. Hati yang baik, hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih sayang, dan hati yang setia. Bapa, biarlah hati-Mu boleh menjadi hati kami semua. Meteraikan firman-Mu dalam pikiran dan hati kami semua, supaya kami boleh menikmati dan boleh mengerjakannya, mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.